Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di workshop sesi kedua malam ini, yang terakhir ya. Dan yang terakhir sebelum Lebaran. Ini pesertanya lebih sedikit dari kemarin ya. Mungkin karena ada yang mudik, ada yang iktikaf, macam-macam. No problem. Yang penting ini tetap kita jalan. Nah, teman-teman nanti perlu saya informasikan juga, insya Allah tanggal 18 ya, 18 Mei kita ada workshop lagi dengan tema yang tidak kalah menarik ya, yaitu 18 Mei dan 19 Mei ya. Nanti materinya adalah how to be Dildan ya, how to be Dildan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu tuntas ya, Dildan. Insya Allah 18 dan 19 Mei. Syaratnya masih sama. Syaratnya minimal sales 30 pieces sampai dengan 17 Mei. Ya, syaratnya penjualan 30 pieces sampai dengan 17 Mei. Oke, nanti bisa daftar di customer service masing-masing. Nah, oke teman-teman, saya ucapkan selamat buat semuanya. Di sini ada Kak Mira dari Malaysia, ada Kak Santi. Kak Santi ini berarti Jogja ya, Mas Iman kalau nggak salah, betul ya? Ya Pak, betul. Oke, sama Kak Sela Bekasi ya. Oke, dan selamat datang juga buat teman-teman sujud ya, karena ini memang materi yang belum pernah saya sampaikan, bahkan untuk internal tim sujud. Jadi siapapun yang hadir malam ini saya pikir adalah orang-orang yang memang mau upgrade ya, upgrade ilmu, upgrade wawasan, dan insya Allah nanti bisa berdampak ke bisnis yang pertumbuhan kita lebih bagus. Amin. Oke, teman-teman, sekali lagi saya minta nanti kalau saya bertanya seperti biasa, teman-teman harus aktif ya, semua harus aktif tanpa terkecuali ya, supaya kita bisa diskusinya lebih enak. Nah, saya akan share materi lanjutan. Kita masuk ke teknik ke-9 ya, Kak Melina ya? Iya. Oke, teknik ke-9, sebentar. Oke, sudah muncul ya? Sudah Pak. Nah, oke, kita lanjut. Bismillah, teknik ke-9 ya. Puji dengan tulus. Nah, ini salah satu teknik yang kadang-kadang kita sering lupa gitu, Pak. Kita sering lupa bahwa kita ini berkomunikasi dengan manusia, ya. Yang namanya manusia, secara naluri mereka itu suka, ya, atau senang dengan pujian, ya, senang ketika mendapatkan pujian. Tapi jangan pujian basa-basi ya, bukan pujian yang dibuat-buat. Jadi benar-benar teman-teman semua ketika memuji seseorang bukan hanya leads ya, bukan hanya prospek, bukan hanya calon customer, siapapun itu kita harus puji dengan tulus, dengan ikhlas. Ya memang ini bukan hal yang mudah ketika memang kita sendiri itu jadi orang yang masih punya penyakit hati ya. Jadi kalau kita masih punya penyakit hati, ini ada 3 ya, iri, dengki, dendam, kita susah. Ya, kita sulit untuk memuji orang dengan tulus ya. Nah, ini teknik yang sangat penting nih, teknik ke-9 nih. Ya, puji dengan tulus ya. Saya tidak akan jelaskan detailnya, tapi Anda semua bisa melakukan teknik ini ketika Anda sudah membangun hubungan ya. Contoh tadi ada di teknik keberapa ya? Bentar, teknik ke belum masuk ke teknik ya. Jadi Anda, nah ini dia, Anda perlu membangun hubungan ya. Ada tiga solusi. Ada 3 solusi untuk Anda bisa mendapatkan closing yang besar dan cepat gitu. Yaitu ada 3, yaitu temukan hot button, bangun kedekatan, dan Anda tahu betul apa itu ciri-ciri closing. Ya, saya review sebentar. Hot button itu ada 3. Apa impian orang? Ya, apa impian prospek kita, apa kebutuhan yang mendesak ya dari prospek kita, ya, dan apa masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh prospek kita. Nah, di situ kita hadir membawa solusi untuk mereka. Yang kedua, bangun kedekatan.
ya, nggak ada kedekatan, nggak ada penjualan gitu loh. Nah, ketika membangun kedekatan, itulah teknik yang ke-9, yaitu teknik apa namanya tadi, teknik puji dengan tulus, ya, berikan pujian dengan tulus, itu bisa berjalan dengan lancar. Anda bisa puji dengan, let's say Anda sudah lihat postingan dia, ya Anda puji, misal, oh hebat ya, dia punya prestasi apa gitu ya. Jadi Anda bisa puji dengan kondisi se-real mungkin, dengan apa yang sekarang prospek kita punya, ya. Jadi tidak perlu dibuat-buat. Ya, ini penting sekali teknik ke-9. Next, teknik ke-10, ya. Nah, teknik ke-10 ini satu teknik, sebuah teknik yang teman-teman kalau Anda tidak menguasai, ya, Anda tidak menguasai product knowledge kita, dan Anda tidak menguasai peta persaingan, ya, ini bisa jadi bumerang, bisa menjadi senjata makan tuan bagi kita yang menerapkan teknik ke-10. Ya, tapi teknik ini cukup ampuh ya, membandingkan dengan pesaing, ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Khususnya teknik ini bisa efektif untuk produk-produk yang harganya cukup tinggi. Ya, caranya bagaimana? Kita bisa mengedukasi prospek atau calon customer dengan biaya total. Ya, maksudnya bagaimana? Oke, ini saya kasih lihat teman-teman. Oke, contoh nih. Orang bilang mahal, oh sujud ini mahal gitu kan, kompetitor lebih murah dan lain sebagainya, Jangan ditolak ya, Anda jawab ya betul gitu, ya. Dan Anda bisa menambahkan keterangannya, ya, seperti yang contoh yang saya buat di situ. Oke, Kak, memang betul brand lain lebih murah gitu ya, akan tetapi oke, betul Kak, yang lain memang lebih murah, akan tetapi Sujud menggunakan material yang premium pilihan, ya, dengan berbagai macam keunggulan fiturnya dan fleksibilitas kustomisasi. Dan juga kita dari Sujud juga tetap menjaga kualitas produksi sehingga ketika produk di-deliver ke customer ini tetap terjaga kualitasnya. Jadi teman-teman Anda bisa tambahkan ya dengan teknik membandingkan dengan pesaing, ya. Caranya adalah Anda edukasi biaya totalnya, ya. Contoh kalau digunakan dengan kalimat seperti yang teman-teman bisa baca, ya. Premium pilihan dengan berbagai keunggulan fitur dan kualitas produksi sangat kami jaga sehingga usia pakai produk Sujud bisa lebih panjang, ya, kan seperti itu ya. Ditambah dengan benefit yang lain, kakak bisa custom nama, custom avatar sampai dengan custom logo, ya. Bahkan kami bisa akomodir ketika produk sajadah Sujud yang kakak beli bisa kakak mendesain Kak sehingga lebih personal. Jadi teman-teman ketika Anda menerapkan teknik membandingkan dengan kompetitor dengan cara edukasi dengan biaya totalnya, Anda perlu hati-hati ya. Yang kunci pertama adalah teman-teman harus menguasai product knowledge kita dulu. Ya. Nah, inti dari teknik ke-10 ini ya, yaitu prospek akan berpikir sendiri tentang kelemahan produk pesaing gitu. Jadi kita tidak menjelek-jelekkan, kita tidak perlu menjelek-jelekkan produk kompetitor, ya, nggak baik juga itu, nggak sehat ya, nggak barokah ya. Cukup kita memaparkan, cukup kita menyampaikan apa saja kelebihan, keunggulan produk-produk kita, gitu ya. Bukan hanya dari sisi produksi maupun quality control, tapi juga dari sisi atau aspek service misal, ya, sehingga prospek mereka akan berpikir sendiri, oh iya ya ternyata produk kompetitor itu nggak sebanyak benefit yang Sujud punya gitu. Biarkan prospek yang memutuskan, ya. Nah ini berlaku juga khususnya untuk produk dengan target market seperti Sujud, yaitu menengah ke atas. Jadi harga akan sebanding dengan kualitas, ya. Intinya di situ teman-teman, ya. Oke, teknik ke-11. Ya, tampak murah dan untung banyak. Nah ini teman-teman sebenarnya sudah menerapkan, cuman mungkin nggak sadar ya. Pecah angka yang dikeluarkan customer agar tampak terlihat lebih kecil.
tadi yang teknik ke-10 adalah mengedukasi dengan biaya total ya. Kita membandingkan dengan pesaing yang intinya adalah prospek biarkan berpikir sendiri tentang kelemahan produk pesaing ya, dengan cara kita menonjolkan kelebihan-kelebihan dari produk kita dari sisi produksi, produk itu sendiri maupun services gitu ya. Nah, yang teknik ke-11 itu menguatkan teknik ke-10 ya. Pecah angka jadi angka-angka kecil. Jadi biar nampak harganya itu tidak mahal ya, biar nampak angkanya itu jadi lebih kecil. Ini sering kami terapkan dengan cara let's say begini. Oke lah, biasanya kalau pengiriman luar negeri ya, ini shipping cost-nya terlalu mahal. Atau pengiriman dalam Indonesia, shipping cost-nya terlalu mahal. Oke, kalau Anda cukup cerdas, Anda bisa sampaikan, oke Kak, kalau memang terlalu mahal, Kakak bisa tambahkan, ya, Kakak bisa tambahkan quantity ordernya supaya jatuh ongkos kirimnya lebih murah. Ya, kita lihat ada contoh, ada 2 contoh yang saya coba berikan ke teman-teman. Ya, contoh cukup dengan jualan 2 pieces sujud per hari. Kakak bisa dapatkan income sampai dengan 1 juta. Nah, itu kita mencoba untuk memecah angka supaya terlihat lebih kecil dan untungnya lebih banyak, begitu. Ya, atau contoh yang berikutnya, hanya dengan 169.000, kakak bisa dapatkan total potongan biaya custom senilai 30.000. Loh, kok bisa? Bisa. Ya, karena kita custom nama 10.000, kita custom logo 20.000. Total 30.000 untuk custom nama dan logo, ya. Tapi kalau kakak beli hari ini, saya bisa berikan free custom nama dan custom logo, Kak. Misalnya, contoh aja ya. Jadi ya, hanya dengan 169.000 size harga customer, Anda bisa berhemat 30.000, gitu. Dan contoh-contoh yang lain yang nanti teman-teman bisa terapkan. Kuncinya adalah harganya sebenarnya sama, ya, tetapi dengan memecah angka jadi lebih kecil, atau Anda membesarkan benefitnya sehingga produk kita akan tampak lebih murah dan akan lebih tampak banyak dan besar benefitnya. Ya, caranya begitu ya. Ini teknik yang cukup jitu ya, khususnya untuk teman-teman ketika mau closing dalam jumlah yang besar. Ya, kita breakdown. Jadi total biaya order berapa, total shipping cost berapa, total custom berapa, di total nanti X rupiah ya, atau sekian ringgit Malaysia begitu. Kemudian ada breakdown dengan jumlah quantity produknya. Itu jatuhnya akan jauh lebih murah. Itu belum lagi ketika teman-teman punya program free custom nama. Ya, atau misal dengan pembelian quantity tertentu Anda bisa diskon custom logo misal. Ya, ini contoh-contoh yang bisa Anda terapkan. Oke. Next, teknik ke-12 ya. Hadirkan rasa malu jika dia tidak beli gitu. Tapi jangan kemudian dibully gitu. Jangan kita membuli prospek gitu. Tapi maksud saya bawa rasa malu kalau dia itu nggak beli ya. Contohnya bagaimana ya? Contohnya misal, contohnya ini contoh nih. Kadang kita ini untuk produk-produk yang kelihatan di luar ya, tampak di luar seperti fashion ya, pakaian, perhiasan, sepatu, apa ya, misal make up gitu kan. Kita mau tuh keluar uang jutaan rupiah gitu, ratusan ribu sampai jutaan rupiah gitu. Tapi untuk alat ibadah, kenapa kita harus cari yang murah gitu? Jadi kesannya akan muncul kemudian, oh iya ya, gitu. Dia jadi malu sendiri gitu, ya. Dan penerapan ini bisa macam-macam, ya, tergantung kondisi, situasi, prospek Anda dan sejauh apa Anda komunikasi dengan si prospek itu sendiri, ya. Tapi poinnya adalah hadirkan rasa malu gitu, kalau dia nggak beli, gitu, ya. Contoh misal, wah sajadah, mungkin kita sudah punya sajadah, saya nggak butuh, oke kita masih punya sajadah, kakak masih punya sajadah, ya, tapi sudah berapa tahun sajadah itu tidak ganti-ganti, gitu kan. Dan ketika Anda berpergian, masa masih mau bawa sajadah yang besar, berat, dan ribet. Nah, gitu contohnya. Ya, oke, next. Teknik yang ke-13, yaitu empati. Ya, tunjukkan Anda bisa merasakan apa yang mereka rasakan, tapi jangan dibuat-buat. Anda harus tulus. Ya, Anda merasakan apa yang mereka rasakan. Contohnya begini. Ya,
Iya Kak, sebelumnya saya juga berpikiran yang sama dengan Kakak. Tapi setelah saya tahu persis kualitas material yang dipakai Sujud dan proses produksinya, serta quality control yang ketat, saya jadi paham bahwa memang kualitas dan pelayanan prima itu diutamakan oleh Sujud. Ini contoh, ya. Contoh yang lain, produk Sujud cocok untuk saya yang mobilitasnya tinggi. Mungkin juga cocok dengan Kakak yang punya mobilitas tinggi juga seperti saya. Ini contoh. Ini kalau dari aspek produk. Kalau dari aspek yang lain, misal Anda berempati, ya, berempati dengan prospek Anda. Ingat, Anda merasakan apa yang mereka rasakan, ya. Contoh terkait ketika Anda mau menawarkan peluang bisnis ini kepada orang lain, ya, Anda bisa berempati bahwa Kak, dulu saya juga mengalami hal yang sama. Saya juga susah menjual produk Sujud, gitu. Tetapi dengan belajar dan action dan konsisten, istiqomah, alhamdulillah, sekarang saya juga bisa. Yang awalnya saya nggak ngerti digital marketing, saya nggak tahu bagaimana caranya memprospek, menawarkan, bahkan saya tidak tahu bagaimana cara meng-closing jumlah ratusan pitches. Sekarang saya sudah dengan mudah meng-closing puluhan sampai ratusan pitches dalam satu kali order, Kak. Ya, jadi Anda perlu menjadi dia, Anda perlu menjadi dia, Anda perlu merasakan dia dengan kondisi dia yang sekarang supaya Anda bisa berempati dengan dia. Ya, teknik ini cukup ampuh, cukup jitu dalam proses membangun kedekatan secara personal kepada prospek maupun customer existing kita. Oke ya, semakin terbangun hubungan, semakin dekat, potensi closingnya semakin tinggi gitu. Karena Anda sudah nggak bicara antara penjual dan pembeli, Anda sudah bicara sebagai teman gitu. Ya nih, ketika kita dengan mitra bisnis, kita dengan customer itu sudah bukan seperti penjual dan pembeli, tapi kita sudah seperti teman, kita saling support, insya Allah bisnis akan berkembang, teman-teman. Karena trust akan muncul, kepercayaan dari mitra bisnis, kepercayaan dari customer akan muncul kepada kita. Ya, ingat, orang ketika nyaman dengan kita, ya, maka closing pun juga akan jauh lebih mudah. Karena fokus kita nanti bukan di closingnya, tapi fokus kita adalah bagaimana memberikan solusi terbaik untuk customer kita, untuk mitra bisnis kita. Fokus kita bukan hanya di closing saja, tapi fokus kita bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan mitra bisnis kita melalui peluang bisnis dan produknya Sujud. Jadi fokus kita akan beralih. Kalau kita masih terlalu fokus ke closing, itu egois kita. Ya. Tapi ketika kita fokus memberikan solusi, ya, kita fokus memberikan harapan, ya, harapan bukan yang tanpa dasar, ya. Insya Allah kita closing itu akan datang dengan sendirinya. Jadi jangan egois, teman-teman. Jangan egois, ya. Jangan hanya berpikir closing, tapi berpikir bagaimana Anda bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berpikir bagaimana Anda bisa memberikan solusi terbaik buat orang lain, ya. Kuncinya di situ, ya. Itu teknik empati. Oke, 14. Teknik yang berikutnya bridging. Ya, bridging tahu ya, menjembatani, ya. Menjembatani. Oke. Nah, sebenarnya cukup simpel teknik bridging ini. Ya, kita cukup mengarahkan saja. Ya, secara tidak langsung. Biarkan prospek atau calon customer yang memilih sendiri. Jadi kita memberikan informasi selengkap mungkin, sesuai kebutuhan dia, ya. Sesuai kebutuhan dia. Ya. Dan arahkan orang untuk membuat keputusan dia sendiri. Ya. Contoh yang sederhana adalah dengan tabel MOQ, ya, dengan penawaran tabel minimum order quantity, ya, itu Anda hanya mengarahkan saja, ya, biarkan dia memilih. Kemudian Anda kirimkan katalog produk, ya, Anda tak perlu arahkan harus beli yang seri Black Dome, enggak, ya, biarkan dia yang memilih, teman-teman, ya. Jadi bridging ini intinya adalah Anda memberikan informasi yang cukup, ya, berupa penawaran-penawaran yang cukup ampuh, ya, bisa dengan MOQ, ya, bisa dengan promo free custom nama dan lain sebagainya, dan arahkan mereka untuk membuat keputusan sendiri. Tetapi ingat, teman-teman, jangan pernah memberikan penawaran yang sedikit. Kalau saya akan menawarkan yang terbaik, bukan menawarkan yang banyak, tapi menawarkan yang terbaik. Ya, ketika saya menawarkan ke calon customer atau calon mitra bisnis 100 pitches, 300 pitches, let's say, atau 500 pitches, mindset saya, niat saya adalah untuk benefit buat dia yang lebih banyak, ya, supaya dia dapat
manfaat, dia dapat keuntungan lebih banyak. Jadi kita mungkin melakukan hal yang sama. Saya, teman-teman customer service, mungkin mitra bisnis ya, Anda melakukan cara yang sama, tapi mungkin mindset kita beda, mungkin niat kita beda, dan mungkin sikap kita beda. Kalau saya, fokus saya, mindset, niat, dan sikap saya adalah bagaimana supaya orang yang saya ajak bicara itu dapat manfaat yang terbaik. Orang yang saya ajak bicara, orang yang saya tawarkan mendapatkan benefit yang terbaik. Kalau itu harus saya tawarkan 100-200 pitches, ya saya akan tawarkan itu. Saya nggak akan tawarkan yang 5 pitches, saya nggak akan tawarkan yang cuma 10 pitches. No, itu egois. Gitu. Nah, persoalan kemudian dia membuat keputusan, oke lah saya memulai dengan 30 pitches dulu, it's okay, no problem. Yang penting saya sudah menawarkan yang terbaik buat Anda. Ya, dari sisi bisnis. Ya, gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa difahami. Sekali lagi, mungkin teknik bridging ini kita melakukan, Anda melakukan, saya melakukan. Cuman mungkin perbedaannya ada di mindset, ada di niat, dan ada di sikap kita. Ya, selalu fokus bagaimana orang lain dulu dapat manfaat. Kita ini nanti efek saja. Kalau kita bantu orang lain, insya Allah kita dibantu Allah gitu. Kalau kita lancarkan urusan orang lain, insya Allah kita akan dibantu Allah untuk urusan kita juga lancar. Kalau kita fokus kepada bagaimana caranya orang bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan hidup lebih baik melalui peluang bisnis sujud, kita fokus ke situ, insya Allah urusan rezeki kita Allah sudah atur itu. Ya, jadi mungkin perbedaannya di situ, teman-teman. Ya, oke, next. Nah, teknik ke-15, teknik jika maka. Nah, apa itu? Ya, kita lihat. Apa kerugian prospek jika tidak memiliki produk sujud? Ya, jika maka apa kerugian prospek jika tidak memiliki produk sujud? Jadi contohnya seperti ini. Jika kakak tidak sekalian custom nama atau custom quote, kakak rugi besar loh, karena saat ini ada program diskon dan free custom nama atau free khusus custom misal. Tapi hanya minggu ini, tapi hanya hari ini saja ya kak, dan saya hanya tawarkan untuk kakak saja. Jika maka, jika Anda tidak ambil penawaran ini, maka Anda rugi besar. Intinya seperti itu. Ya, Anda bisa bikin, Anda bisa create sales script sesuai dengan program sales Anda masing-masing. Tapi jangan yang menipu ya. Sales scriptnya harus sesuai dengan program promo yang Anda running ataupun yang perusahaan sedang jalankan. Ya, teknik jika maka. Kuncinya di sini. Apa kerugian prospek? Tunjukkan. Apa kerugian prospek jika tidak memiliki produk sujud? Ya, intinya di situ. Oke. Teknik ke-16 ini teknik yang terakhir nih teman-teman ya, seingat saya, yaitu testimoni happy customer ya. Bagikan, berikan, tunjukkan testimoni happy customer, atau istilah yang sering saya sampaikan adalah UGC ya, user general dari mungkin implementasinya nah itu kita terus ikhlas jujur dari customer ini karena akan meng-closing prospek itu Anda, tapi orang lain, pihak ketiga melalui testimoni. Jadi work smart ya, kerja cerdas menggunakan testimoni atau UGC. Nah, ini teknik yang terakhir teman-teman. Oke, jadi prinsipnya nggak ada closing kita mati, itu pasti. Ya, karena nggak ada bisnis, ya, nggak ada cuan di situ, ya. Dan saya ucapkan selamat teman-teman, 2 sesi ini kemarin dan malam ini Anda sudah tahu, Anda sudah mendapatkan rahasia ala sujud, ya, untuk melesatkan closing sales Anda. Dan seharusnya teman-teman itu sudah percaya diri nih kondisi sekarang. Percaya diri Anda harusnya sudah meningkat karena Anda sudah ngerti. Anda punya 16 teknik ya yang bisa Anda terapkan untuk closing ribuan pitches tanpa stres gitu. Ya. Dan insya Allah closing akan jauh lebih mudah dan berlipat. Ya. Anda hanya perlu mereview, praktek, review, evaluasi, praktek dan seterusnya, ya. Dan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi di sesi 2 ini teknik
ke 16, ada 9, 10 sampai 16 ya. Ada berapa teknik tuh berarti? Ada 7 teknik ya yang saya tambahkan, teman-teman. Bentar. Oke, wait. Nah, saya pikir teman-teman kita diskusi saja. Jika ada pertanyaan, silahkan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan di 2 sesi, hari kemarin dan hari ini. Ya, oke, silahkan teman-teman. Buat yang baru datang dan sudah skip materinya, nanti tenang aja, saya akan sharing materi-materi ini. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Khusus buat Anda yang ikut sesi workshop ya. Jadi kalau yang tidak ikut, kami juga tidak akan sharing materinya. Ya. Oke, silakan Mbak Belina, bisa dibantu kalau mungkin ada yang pertanyaan. Silakan, saya open ini. Baik Pak Mahe, terima kasih Pak Mahendra yang telah menyampaikan sebagian materi ya, teknik closing yang melanjutkan materi tentang kemarin. Nah, untuk teman-teman yang baru saja bergabung ataupun yang sudah mengikuti dari awal, bisa langsung sharing atau apa saja yang berkaitan dengan teknik closing atau sharing tentang apapun. Insya Allah nanti Pak Mahe akan menjawab. Oke. Sebentar, saya mau attach filenya ya. Sebentar. Ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung unmute saja. Unmute, kita bisa ngobrol langsung, santai aja, nggak usah terlalu tegang. Iya, sambil review yang barusan ya Pak, karena ada beberapa mitra yang baru masuk. Oke, silakan Kak Mel. Oh ya, dari 8 teknik closing kemarin, malam ini ada beberapa tambahan tentang teknik closing yang disampaikan oleh Pak Mahendra. Mungkin teman-teman yang dari awal sudah mengikuti, sudah tahu, tapi ada beberapa teman-teman yang baru saja bergabung. Nah, selamat bergabung Pak Dimas. Lanjut ya. Melina akan review tentang materi yang disampaikan Pak Mahe barusan, yaitu tentang yang pertama itu puji dengan tulus. Jadi puji dengan tulus ini mungkin teman-teman kalau sedang chattingan seperti itu, customer ada ada pertanyaan atau pernyataan, nah itu dipuji dengan tulus, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Yang kedua yaitu bandingkan dengan pesaing. Jadi biasanya customer itu selalu membanding-bandingkan dengan pesaing, entah itu yang lebih murah ataupun yang lebih gitu ya. Nah, itu bisa jadi kita kayak memberikan solusi seperti itu. Mungkin kita bisa mengiyakan tentang perbandingan tersebut, tapi akhir-akhirnya kita mengarahkan untuk customer itu bisa memilih produk kita seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah tampak murah dan untung banyak. Yang keempat, hadirkan rasa malu bila tidak bisa beli. Jadi kayak kalau udah chattingan seperti itu ya, customer nggak closing, nah itu nanti ada strategi sendiri bagaimana sih customer udah tanya banyak tapi belum juga closing kayak gitu. Nah itu nanti dalam chat itu bisa dihadirkan bahasanya pesan atau apa yang secara tidak langsung customer itu merasa malu kalau nggak beli pada saat itu atau tidak memiliki produk sujud. Yang selanjutnya adalah empati. Empati itu ketika customer merasa bahagia, sedih, atau apapun yang terjadi pada saat komunikasi, kita juga mengimbanginya. Jadi kita ada empati timbal balik. Jadi jangan cuek gitu ya. Misal customer tiba-tiba baru bahas tentang produk, beliaunya kayak
sharing tentang masalah pribadi atau apa itu tanggapi saja seperti itu. Jadi kita tidak melulu tentang penawaran produk kayak gitu. Jadi kita kembali lagi untuk menyentuh emosinya kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah bridging. Bridging itu adalah kita menjembatani ke customer gitu. Jadi kita menemukan solusi-solusi ketika customer itu mau membeli produk kita. Jadi tidak hanya dengan penawaran. Jadi misal yang dikeluhkan customer itu apa, sebisa mungkin kita memberikan solusi seperti itu. Terus yang selanjutnya ada happy. Ada juga kata ya jika kita melakukan A, maka yang terjadi B seperti itu yang dijelaskan Pak Mahir tadi. Nah, untuk yang terakhir adalah testimoni happy customer. Jadi testimoni happy customer ini adalah salah satu poin penting yang digunakan untuk penawaran ya, saat penawaran, karena yang disebutkan Pak Mahir tadi UGC itu sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ketika orang lain melihat UGC tersebut menambah keyakinan seperti itu. Mungkin testimoni itu bisa didapatkan dari Instagram ataupun mungkin dari marketplace lain. Ketika ada customer yang udah pernah beli seperti itu, bisa tuh di share ke customer yang mau beli ini loh. Orang yang udah pernah beli produk sujud seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu banyak berbicara A sampai Z, tapi disuguhkan aja buktinya. Kita nggak usah melebih-lebihkan sujud ini karena mereka belum tentu merasakan. Jadi apa ya, kesan dari orang lain itu kita tampilkan saja seperti itu. Misal ada nih buyer yang dari luar negeri kayak gitu udah pernah kasih testimoni, kita screenshot aja, kita kasihkan UGC tersebut kayak gitu, testimoni, dan itu secara tidak langsung mereka akan yakin gitu, oh ternyata produk sujud itu beneran bagus ya kayak gitu, tanpa kita menyampaikan kalau muluk-muluk bahwa produk ini bagus seperti itu. Mungkin itu beberapa teknik closing yang disampaikan pada malam hari ini untuk melengkapi malam kemarin. Untuk teman-teman yang masih bingung atau yang ya intinya yang ada di benak itu mau ditanyakan, silahkan ditanyakan karena Pak Mahir sudah menanti. Gitu. Ini Pak Mahir udah ada Kak Sheila yang berbagi pengalaman di room chat. Iya. Saya udah baca nih. Bagus nih, keren nih. Ini kayaknya dulu yang jam 12 malam terus Kak Sheila chat ke saya atau ini bukan ya? Kayaknya dulu pernah ya jam 12 menit itu ada chat gitu ya. Ya alhamdulillah lah, selamat. Oh Kak Sheila-nya malah keluar nih, kayaknya sinyal nih. Tapi menarik ya, ini ada pengalaman bagus dari Kak Sheila nih. Pernah dapat customer lead lah ya, lead masuk jam setengah 12 malam. Tanya dan bandingin dengan kompetitor, harganya lebih murah. Awalnya saya pikir hanya tanya-tanya saja, ya mungkin dikira orang iseng ya, atau nggak serius gitu ya. Tetapi ketika saya berikan beberapa benefit dan fitur, serta memberikan kemudahan dia untuk memilih desain yang diinginkan, alhamdulillah jadi closing. Keren, ya. Jadi teman-teman, jangan menilai orang dari, don't judge a book from its cover. Jangan pernah menjustifikasi atau menilai orang hanya dari tampak luarnya saja gitu. Kalau kita cukup sabar ya, mau komunikasi, insya Allah closing juga tuh. Keren tuh Kak Sheila pengalaman. Nah teman-teman, sebelum nanti ada yang nanya lagi, saya jadi ingat nih teman-teman, kebanyakan orang ya, semoga bukan kita yang ada di workshop malam ini. Kebanyakan orang itu terlalu banyak makan ilmu gitu. Jadi dia ikut seminar A, ikut workshop B, ikut seminar C, ikut workshop D dan seterusnya. Dia belajar dari coach A, coach B, coach C gitu. Atau dia ikut webinar macam-macam gitu. Sampai di satu titik
kadang-kadang kita tuh bingung gitu loh, kita harus ngapain gitu ya, karena terlalu saking banyaknya ilmu gitu teman-teman. Nah, insya Allah teman-teman, workshop yang diselenggarakan sujud, kita tidak akan jauh-jauh dari hal-hal basic. Kita nggak akan jauh-jauh dari hal basic, tapi kita akan terus gali, ya, kita akan gali terus hal-hal basic, karena Anda bisa hebat itu dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal basic, sorry. Anda bisa hebat, Anda bisa besar, itu karena Anda konsisten, Anda paham betul, Anda sadar betul betapa pentingnya hal-hal dasar, hal-hal basic. Contohnya apa? Ya seperti materi malam ini, teknik closing ini sebenarnya materi yang sangat basic gitu. Ya, tetapi kalau Anda tidak menguasai, ya, Anda nggak menguasai, ya sehebat apapun Anda, ya Anda nggak akan bisa punya bisnis besar. Karena setelah Anda ngerti, paham, dan mengimplementasikan teknik closing ini, dan terbukti nanti Anda bisa closing, contoh kayak Kak Sela, kalau Anda mau bisnis besar, Anda bisa duplicate, Anda bisa duplikasi ilmu ini, Anda bisa duplikasi sistem ini ke tim Anda. Jadi nanti bukan hanya Anda yang pinter. Kalau yang pinter cuman kita sendiri, kita nggak akan pernah punya bisnis besar. Tapi kalau yang pintar, yang paham, yang hebat itu adalah tim, semua mampu, semua punya ilmu, semua punya skill, dan bisa membuktikan closing besar, insya Allah bisnis juga ikut besar, teman-teman. Ya, kemudian teman-teman jangan pernah lupa, kalau Anda mau bisnis yang besar, Anda tidak cukup hanya baik dan bagus. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan good is never enough gitu, ya kan gitu, ya. Di atas good masih ada better gitu. Jadi prinsip yang sangat mendasar adalah teman-teman jangan jadi yang standar, jangan jadi yang biasa. Be outstanding. Good is never enough, teman-teman. Ingat ya, be outstanding. Good is never enough. Contohnya apa sih maksudnya? Maksud saya begini. Kalau Anda lakukan aktivitas bisnis, teknik, strategi, konsep-konsep itu dengan outstanding, ya, bismillah pasti tercapai, insya Allah, amin. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, teman-teman. Anda sebagai pelaku usaha, kita sebagai pengusaha, teman-teman sebagai customer service, ya, Anda jangan, buat mitra bisnis Anda jangan pernah punya mental reseller ya. Ya. Saya paling nggak nyaman kalau saya nyebut Anda tuh reseller. Saya nyaman kalau saya panggil Anda tuh mitra bisnis gitu. Ya, kalau reseller tuh kesannya bagaimana gitu. Kalau mitra bisnis itu kita sejajar gitu. Ya, Anda partner saya gitu. Anda bukan reseller saya, Anda partner saya. Jadi Anda sebagai partner bisnis sujud, ya, teman-teman customer service sebagai tim, ya, dan teman-teman sujud yang lain. Kalau misalnya, contoh ya, Anda punya goal, ya, Anda punya target, Anda punya goal untuk naik bisnis 3 kali lipat, misal nih contoh, saya punya goal, saya punya target, bisnis saya naik 3 kali lipat. Ya, sebenarnya kalau Anda tidak outstanding, kenaikan 3 kali lipat itu mustahil tercapai. Ini rahasia tulis. Jadi kalau Anda mau 3 kali lipat tercapai, sebenarnya Anda perlu lakukan standing effort gitu. Usaha kita harus 10 kali lipat gitu dibandingkan usaha normal yang 3 kali lipat. Jadi misal Anda mau naik bisnis 3 kali lipat dan Anda usahanya juga naik 3 kali lipat, mungkin saya boleh bilang kenaikan 3 kali lipat itu ya potensi tercapainya sedikit. Tapi kalau Anda mau naik bisnis 3 kali lipat, sedangkan effort Anda, upaya Anda, usaha Anda di 10 kali lipat, insya Allah yang kenaikan goal Anda 3 kali lipat itu insya Allah besar kemungkinan tercapai. Nah ini satu prinsip yang teman-teman perlu pahami ya. Jadi good is never enough gitu loh. Be outstanding. Gitu. 16 teknik closing, kalau Anda masih mengimplementasikan dengan good ya, only good ya, sorry to say ya, bisnis Anda akan segitu aja
nggak akan kemana-mana. Ya, Oke, silahkan teman-teman kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, ya, atau mungkin mau sharing pengalaman, silahkan. Ya, tapi saya menambahkan saja bahwa teknik closing yang 16 ini itu please jangan Anda eksekusi dengan biasa-biasa saja. Please jangan, ya. Anda lakukan, Anda action dengan outstanding. Anda mau peningkatan 3 kali lipat, ya Anda effortnya 10 kali lipat. Ya, Anda mau peningkatan 5 kali lipat, ya effort Anda 15 kali lipat gitu. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan pengalaman yang lain silahkan. Oke. Oh ini ada nih, dari Mas Aang nih. Lead masuk jam 1 pagi dan berlanjut komunikasi chat sampai jam 3 pagi. Oke. Planning order 11.000 pieces. Sebagai charity. Oh, masih ingat saya nih. Ini yang Kanada kalau nggak salah. Oke. Sudah bisa membayangkan bagaimana kirim sajadah 11.000 pieces ke negara calon customer. Amin. Insya Allah. Teknik closing yang sudah dimiliki diupayakan. Alhamdulillah berlanjut dengan surat perjanjian kerja yang sudah ditandatangani. Alhamdulillah setelah menunggu 3-4 bulan dengan kesabaran, alhamdulillah belum bisa closing dengan jumlah yang direncanakan. Ada makna dan pelajaran dari sebuah cerita. Oke, good. Ya, itulah kenapa teman-teman cerita pengalaman dari Mas Aang ini tadi saya sampaikan. Kalau Anda mau kenaikan 3 kali lipat, usahanya jangan dinaikkan 3 kali lipat. Usahanya dinaikkan 10 kali lipat. Ya, tetapi usaha dinaikkan 10 kali lipat itu bukan kemudian Anda bekerja lebih panjang. Ya kan, Anda menjalankan bisnis itu waktunya lebih lama, bukan. Anda perlu kerja cerdas gitu, ya. Kalau Anda mau running ads itu salah satu leverage, ya. Running ads itu Anda work smart, ya. Salah satu leverage yang penting setting ads-nya harus relevan, ya. Contoh yang lain, Anda bangun tim, ya. Jadi Anda tidak bekerja sendiri, itu work smart. Itu menaikkan effort 10 kali lipat, tapi Anda nggak capek gitu. Ya, jadi Anda fokusnya building tim gitu. Ya, building tim, build system, build team, kemudian build network. Ya, ada tiga kunci ini. Bangun sistem, bangun tim, dan bangun jaringan bisnis atau bangun jaringan kerja. Ini 3 hal yang Anda bisa terapkan. Oke, thank you Mas Aang sharingnya, ya. Insya Allah 11.000-nya nanti akan dapat ganti, ya. Gantinya mungkin 20.000 lah atau 25.000 pieces. Amin, ya. Ini kalau nggak salah yang sudah masuk proposal ke manajemen mereka ya. Oke, silakan teman-teman kalau mau bertanya di luar materi atau mungkin Anda sedang ada challenge dari prospek, silahkan ya, Anda bisa sharing di sesi ini. Oke. Sambil nunggu pertanyaan, saya juga perlu informasikan teman-teman untuk masa Lebaran, sujud libur ya, libur 13 dan 14 Mei ya, jadi libur di 2 hari raya. Tapi kita nanti tunggu informasi pemerintah ya, kalau misal lebarannya tanggal 12 ya kita liburnya 12-13 ya, tapi sementara ini kita libur 13-14. Oke, Kak Ratna, alhamdulillah semoga ilmunya bisa diaplikasikan. Amin. Jangan semoga ilmunya bisa dipastikan ya. Alhamdulillah ilmunya akan saya praktekkan gitu dong ya. Banyak ilmu yang disampaikan, terima kasih ya. Salah satunya waktu itu ada yang share pick tentang bagaimana menjual sisir kepada orang botak. Oke. Dari situ saya terchallenge untuk melakukannya dengan menawarkan kepada teman saya yang non-muslim dan alhamdulillah closing. Keren juga ya. Pada Ramadan ini untuk gift lebaran kepada para stafnya dan rekan-rekan kerja. Nah, ini dia. Jadi teman-teman be outstanding ya. Mindsetnya dilewaskan. Ternyata kita menawarkan ke non-muslim pun juga bisa ya. Message-nya adalah gift untuk rekan-rekannya yang muslim. Dan ngomong-ngomong, mitra bisnis sujud yang tercinta, ya,
mitra kita, mitra sujud ini juga bukan hanya muslim saja. Kita punya partner bisnis di London, itu seorang non-muslim juga. Di Bali juga ada, kita non-muslim juga. Di Jogja juga ada yang non-muslim. Jadi kalau kita bicara bisnis, kita universal, ya. Kita tidak terkotak-kotakan dengan agama, ya, apalagi ras, ya. No. Good, Kak Ratna. Oke, yang lain silahkan. Menjual sisir kepada orang botak, ya. Ya, setuju lah, ya. Artinya kita juga bisa menawarkan seri Pinggyo kepada laki-laki, gitu kan? Intinya kita bisa menawarkan seri flower pastel Malika kepada laki-laki, gitu ya. Untuk hadiah buat istrinya, untuk hadiah buat ibunya, teman-teman. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, next yang lain kalau ada, monggo. Oke teman-teman, buat yang barusan bergabung tadi, yang belum dapat informasinya, insya Allah tanggal 18 dan 19 Mei, kita nanti ada workshop lagi, ya, topiknya atau temanya adalah how to be Dildan, ya, how to be Dildan, bagaimana bekerja tuntas, ya. So, pastikan Anda masuk kualifikasi, syaratnya tetap sama, sales 30 pitches minimal. Ya, nanti kita akan sharing materi-materi yang sifatnya basic-basic, ya. Oke. Untuk materi lengkap 2 hari ini Anda bisa request langsung ke customer service, ya. Sudah saya bagikan ke tim customer service, ya. 16 teknik. Oke. Oh, ini Kak Mira, ya. Non-muslim selalu order sajadah dengan saya untuk diberi gift kepada muslim friend. Oke, good. Ya. Teman-teman, ini salah satu contoh yang kita bisa kembangkan, ya. Artinya kita pun nggak ada masalah kita mau expand ke negara-negara yang di situ muslimnya bukan mayoritas, ya, tetapi kita perlu riset, ya, seberapa besar kekuatan market muslim di situ, ya. Good, Kak Mira. Thank you very much. Ya, selamat, ya. Oke, ada yang lain silahkan. Kalau tidak ada, teman-teman, informasi terakhir dari saya, sekaligus untuk menutup workshop malam ini, ya. Tadi sudah kami share di grup mitra katalog terbaru dari sujud. Kita ada beberapa seri yang terbaru, ya. Ada Lilac Geo, ada Black Geo, kemudian ada seri baru kolaborasi dengan brand Naisa, ya. Tapi untuk nama produk kita nanti akan susulkan, ya. Kami sampaikan dulu supaya teman-teman bisa atur strategi supaya bulan Mei ini bisa maksimal. Nah, menjelang Lebaran teman-teman masih ada kesempatan kita untuk mengirimkan gift, ya, dengan paket hampers yang sujud punya. Silakan teman-teman manfaatkan. Tetapi beberapa hari yang lalu saya discuss dengan beberapa teman-teman, ternyata saat ini tren hampers itu bukan hanya tren saat momentum tertentu. Kalau sekarang kan biasanya hampers itu untuk Lebaran. Ternyata sekarang tren hampers itu bisa kita maksimalkan di luar momentum Lebaran. Ya, jadi ini menjelang Lebaran kita fokus ke hampers Lebaran. Setelah lewat momentum Lebaran, hampers itu sudah bisa kita tawarkan sebagai daily gift, gitu, ya. Hadiah yang sifatnya itu tidak harus menunggu momentum tertentu, ya. Daily gift, ya, untuk partner bisnis, partner kerja, keluarga, atau yang lain sebagainya. Teman-teman bisa manfaatkan perubahan tren itu, ya, dengan paket hampers, ya. Dan bisa di custom, ya, sesuai kebutuhan teman-teman nanti, sesuai target market.